Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang di acara Sharing with Flow. Jadi, malam ini aku mau sharing tentang opini aku tentang media Indonesia dan perdebatan bias gender. Kita next ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bunga. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Iya, jadi gini, fenomena bias gender sering terjadi dalam bahasa, yang mana menunjukkan suatu narasi yang didorong dari bahasa yang digunakan kepada salah satu kelompok gender. Misalnya, ada beberapa kata yang dikhususkan untuk perempuan yang sifatnya negatif, sedangkan kata-kata yang negatif untuk laki-laki jauh lebih sedikit. Itu juga salah satu fenomena bias gender dalam berbahasa. Salah satu fenomena bias gender ini yaitu sebutan kata pelakor. Kata pelakor ini digunakan untuk perempuan yang merebut laki-laki orang lain, atau pelakor merupakan kepanjangan dari perebut laki orang. Walaupun sekarang perebut laki orang itu tidak hanya perempuan yang melakukan, tetapi secara umum kosakata ini selalu digunakan terhadap perempuan. Bisa kita lihat bagaimana hal itu digambarkan oleh masyarakat di mana ketika ada kasus perselingkuhan, perempuan ini selalu menjadi fokus atas perusak hubungan tersebut. Padahal pada perselingkuhan tersebut didasarkan dua orang yang melakukan itu. Walaupun laki-laki juga sebagai pelaku, tetapi dari penggunaan bahasa pelakor yang sering dilontarkan, sudah cukup jelas bahwa masyarakat seringkali menyalahkan perempuannya saja. Padahal laki-lakinya juga melakukan hal tersebut tadi, yaitu berselingkuh. Selanjutnya, begitupun media Indonesia yang seringkali menayangkan sebuah film atau sinetron yang menceritakan tentang kehidupan berumah tangga, yang mana di dalamnya ada scene perselingkuhan, kemudian perempuan selalu diperankan menjadi pelaku perselingkuhan, seolah-olah seorang laki-laki di situ seperti tidak bersalah. Apapun di sini, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan ya. Next, kita masuk ke perdebatan bias gender nih. Ada seorang laki-laki berkata, katanya kesetaraan gender, tapi kok perempuan nggak ikut meronda, dasar feminisme. Namun ketika perempuan dilecehkan saat keluar malam, seringkali mereka melontarkan kalimat-kalimat memperkosa karena alasan ketika malam nafsunya tinggi. Cewek kok keluar malam, dasar cewek nggak bener. Siapa suruh keluar malam? Cewek di rumah aja, urus rumah, layanin suami. Next, ada juga nih, perempuan itu kodratnya di rumah, masak, ngurus anak. Sebelum berbicara tentang kodrat, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari kodrat itu sendiri. Kodrat merupakan sifat alami, bawaan dari kita diciptakan dari Tuhan yang tidak bisa diubah karena memang tercipta seperti ini. Contohnya, perempuan dilahirkan dengan rahim, sehingga ia bisa melahirkan, menyusui, dan bisa mengalami menstruasi. Begitupun laki-laki, dilahirkan untuk bisa menghasilkan sperma dan membuahi sel telur, dan itu tidak bisa diubah. Itulah baru dinamakan kodrat. Tetapi kalau memimpin, dipimpin, sekolah tinggi, memasak, jaga anak, bekerja, itu namanya bukan kodrat. Karena bisa dilakukan perempuan dan laki-laki. Oke, next. Perlu diketahui bahwa jenis kelamin dan gender itu berbeda. Jenis kelamin adalah hal yang tidak bisa diubah dan sudah tetap karena merupakan kondisi biologis yang sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu adanya. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan budaya yang ada dan sifatnya yang berubah-ubah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Konstruksi sosial inilah yang akhirnya mengkarakteristikkan atau mendikte bagaimana seorang perempuan atau bagaimana seorang laki-laki seharusnya bersikap dan bertindak. Contohnya, laki-laki itu nggak boleh nangis, padahal menangis itu manusiawi. Perempuan dan laki-laki bisa menangis. Contoh lagi, perempuan nggak boleh mimpin, padahal kepemimpinan itu berdasarkan soal kapabilitas, bukan gender. Perempuan itu ngurus anak perannya, padahal baik laki-laki maupun perempuan bisa mengurus anak. Lagi nih, laki-laki itu harus cari uang, kerja,
Padahal perempuan juga bisa membantu untuk cari uang dan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa bias gender merugikan kita semua. Selanjutnya yaitu, begitupun media Indonesia yang juga masih seringkali menayangkan atau membuat adegan seolah-olah perempuan yang selalu mengurus urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengurus anak, melayani suami, sedangkan laki-laki diperankan sebagai si pencari nafkah. Seolah-olah dua jenis pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan bersama. Pada kenyataannya, mencari nafkah ataupun mengurus urusan rumah juga bisa dilakukan bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih guys, thank you udah dengerin. Jangan ragu ya untuk bertanya atau mau berpendapat, atau kalian mau share opini kalian juga. Boleh banget loh, kita feel free di sini sharing bareng. Oke, baik. Makasih Mbak Flo. PowerPoint-nya bagus banget. Aku mau tanya, itu kan tentang bias gender ya. Nah, bagaimana sih cara untuk meminimalisir adanya bias gender di masyarakat kita kayak gini? Apa ya, kalau menurut aku hal yang pertama bisa kita lakuin itu, kan kita udah sadar nih kalau budaya yang kayak gini itu nggak baik gitu, bukan nggak baik, maksudnya makin kesini makin nggak cocok aja gitu kan. Menurut aku kita harus berani speak up dulu sih sama misalnya orang yang bertentangan gitu sama kita. Kita berani speak up aja, kayak apa yang kita mau, maksudnya kayak kita harus perlahan bisa ninggalin budaya-budaya patriarki kayak gini. Kayak gitu sih Kak Dita, menurut aku kayak gitu. Menjawab nggak ya? Oke, baik. Makasih Mbak Flo menjawab kok. Mantap. Gimana guys? Kalau nggak ada yang nanya lagi, aku close ya. Semoga di next time kita ketemu lagi di tema-tema yang menarik lainnya lagi. Terima kasih semuanya udah join. Oke.